Tolong dengar baik-baik, Desi buka pintu, maaf, siapa mau ngetok? Tanpa Tapi kan- diketok silakan Tapi masuk. kan pasti lu ada limitnya gitu, Des. Suatu hari kan, aduh, fade up gitu Aku loh. diajarin ibuku. Ini agak-agak religi sedikit biar gue kelihatan baik gitu. Nggak baik-baik ternyata ya. Kadang-kadang minta tolong ke orang katanya suka ada batasnya. Nggak ada orang manusia ada batasnya untuk bisa menolong kita. Mungkin lewat saya bukan yang nggak percaya ke pengacara, bisa jadi nuntut nggak ada hasilnya juga kan ribet. Jadi terakhir dibilang di salah satu tabloid di somewhere nggak tahu di mana, dikasih tahu temen itu juga pokoknya pelangnya gede banget, jadi si Ratnasari kebablasan akhirnya hamil. Masya Allah, pusing nggak ibu gue, ditelepon dimarahin fans semua, terus tiba-tiba besoknya datang yang mau klarifikasi, Mbak Desi hamil nggak? Aku bilang hamil nggak ya? Gue bilang gitu. Abis Lu juga suka bikin teka-teki sih. bukan bikin teka-teki, masalahnya dari mana coba datangnya? Dari cinta sih udah jelas, dari mata turun ke hati. Tapi yang satu Akhirnya aku lagi, bilang enggak, udah dibilang enggak tetap masa sih? Kayak gitu kan capek juga, udah diklarifikasi ditanya juga ini nih gitu. kasus yang udah diklarifikasi tapi kekeh nyari-nyari sisi lain gitu ya Mas ya. Gitu. Terus nggak sesuai sama fakta tuh diapain Mas? Boleh nggak sih dia ngelapor polisi di SU misalnya gitu? Nuntut. Oh iya boleh, begini karena kan apalagi sekarang ya di zaman reformasi ini ketika semua pintu dianggap terbuka. Jadi semua sedang belajar, sekarang ini seluruh bangsa sedang belajar, presidennya sedang belajar, DPR-nya sedang belajar, persnya sedang belajar, rakyatnya juga sedang belajar bagaimana berdemokrasi, bagaimana memanfaatkan pers yang bebas itu ya. Jadi masing-masing karena saling belajar harus saling mengingatkan. Oleh karena itu apabila misalkan ada kasus kayak Desi katakan itu tidak sesuai fakta ya, Desi harus memberi pelajaran kepada seluruh masyarakat, juga masyarakat pers dengan menuntut ke muka hukum. Saya berulang kali mengatakan hal ini kepada banyak pihak, kalau memang tidak benar tuntut ke muka hukum. Ya Desi saya kira sudah bisa, nggak usah Desi sendirilah, mungkin ada pengacaranya bisa mengadukan soal itu harus dilakukan tuntutan hukum supaya pers juga belajar bagaimana menaati kode etik, bagaimana risiko dari dia tidak menaati kode etik, bagaimana risiko dari dia membuat fitnah, mencemarkan nama baik. Mungkin nggak sih Des, berani nggak lo nuntut? Saat ini saya sedang belajar membuka pintu maaf untuk siapa aja. Tolong dengar baik-baik, Desi buka pintu, maaf, siapa mau ngetok? Tanpa Tapi kan- diketok silakan masuk. Tapi kan pasti lu ada limitnya gitu Des. Suatu hari kan, aduh, fade up gitu Aku loh. diajarin ibuku. Ini agak-agak religi sedikit biar gue kelihatan baik gitu. Nggak baik-baik ternyata ya. Kadang-kadang minta tolong ke orang katanya suka ada batasnya. Nggak ada orang manusia ada batasnya untuk bisa menolong kita. Mungkin lewat saya bukan yang nggak percaya ke pengacara, bisa jadi nuntut nggak ada hasilnya juga kan ribet. Jadi satu hal yang saya percaya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa hanya Tuhanlah tempat bersandar kita yang paling baik itu. Lu kok nangis ya gitu, nonton gue sangkanya acting lagi dibilang. Tapi nggak jelas antara acting sama enggak lu soalnya. Sebenarnya nyari duit gue juga begitu. Oke, kita mau buka line buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau mau ikutan, kesempatan buat nanya sama Desi atau tanya sama Mas Yudis. Dan untuk Anda yang ada di Jakarta, silahkan telepon ke 391-4601. Tulisan siapa nih? Bagus amat. Tumben ya. Bagus tulisannya. Tumben, biasanya tulisannya kecil-kecil. Saya bacanya harus begini. Yang untuk di luar Jakarta, telepon ke 022-391-4602. Jahil ya. Itu salah lagi. 23, itu tulisannya jelek belakangnya. Setelah dipuji salah. Oke. Oh iya. 03 ya Mas Am ya. Oke, tapi ada yang masuk juga. Halo. Halo. Selamat malam. Dengan siapa Pak? Fauzi, Pekalongan. Maaf, dengan Pak siapa? Fauzi. Iya, Di mana Mas Fauzi? Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan, Jawa Tengah. Belum bobo? Belum, Mbak. Bos. Kalau ada Desi enggak ya? Mau nanya sama siapa Mas? Mbak Desi boleh. Oh boleh, oke. Silakan pertanyaannya. Selamat malam, Mbak Desi. Selamat malam. Bapak apa Mas nih panggilnya? Bagaimana? Mas apa Bapak apa Om? Oh, Mas boleh. Oh Mas, oke Kok jadi Mas Om Fauzi. sih lo? Ya kan nggak Oke. tahu. Ya Mas Fauzi, Apa kabar Mbak Desi nih? alhamdulillah baik. Baik, Mbak Desi punya kiat gitu. Kiat apa Mbak Desi kan menjadi sorotan terus di media massa ya. Ya. Apaan itu kok bisa tabah itu gimana Mbak kiatnya Mbak Desi itu?
Sering Zikir, kan Pak. Ya, Zikir. ya. Zikir. Tasbih, tahmid. Zikir. Ya, Oh gitu ya. sama takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu paling aman. Bagus sekali itu ya. Terima kasih Mas Fauzi. Terima kasih Mas Itu aja, Fauzi. Mbak. Kenapa? Ya, terima kasih. Ya, Oh, terima iya. kasih. Selamat tidur Mas Fauzi. Jangan tidur dulu. Belum selesai. Ini zikir, Zikir dulu. dulu. sebelum tidur. Bener. Zikir dulu. Nanti kalau misalkan mau minta tasbih, lo yang ngirim. Bener. Aku kan mau berangkat haji, jadi nanti itu jadi janji nggak langsung. boleh. Nggak boleh berjanji-janji Nggak boleh berangkat berjanji. haji. Pokoknya mintanya mah Hugas aja, Pak. Jadi uges sih nggak jualan tasbih gue. Oke, silakan kalau masih ada yang mau telepon lagi. Kita ngomongin soal tadi kalau di Indonesia Mas Yudis kemungkinan untuk su itu agak susah. Terus enaknya hubungan yang semacam apa yang enak? Nah, enaknya nerima telepon, guys. Enaknya telepon. Oke loh, uges di-cut langsung. Oke, halo. Halo, Iya, selamat malam Ibu. ya malam Dengan Ibu siapa? dengan Ina di Bogor. Ibu Irna. Ina, Ina. iya. Besok bawain acara lo aja deh, kupingnya gue gak beres kayaknya. Oke, Ibu Ina di Bogor. Kenapa Mbak? Ibu Ina di Bogor? Iya betul. Iya, silakan mau bertanya atau beri pendapat Ibu. Mau nanya ya sama Teh Desi. Aduh, Teh Ina. Teh Desi, silakan. Apa sih saya pengagum berat ya sama Teh Desi dari dulu banget. Alhamdulillah. Abis saya salut banget gitu ya sama sikap Teh Desi selama ini gitu kan. Gimana sih caranya ngatasin ke gosip-gosip yang begitu gitu Mbak Desi? Cara Ngatasin ngatasinnya gosip. itu gimana kok bisa tegar banget gitu? Itu aja kayaknya. Tegas, tegar. Tegar. Iya. Rosa, dengerin lagunya Rosa. Masya Allah, tapi ente ketang teh. Oh jadi Oh, dia Sunda. udah di Sunda. Nah, gitu. Apa ya, mungkin saya punya keluarga yang selalu memberikan spirit kepada saya, nggak cuman doa, tapi juga nasihat gitu. Jadi mungkin itu yang bisa membuat saya kuat gitu ya. Selain juga Hugas yang selalu ngasih tahu deh, jangan ngomong gini, jangan ngomong gitu gitu. Masa? Ya, waktu itu, ya Oh kan? iya. Capek ngasih tahu lo tuh. Benar. Oh, iya. Nggak Tadi denger. mau dicekek malah ya ngomongnya. ya. Sekali lagi mau dicekek. Tapi betul juga. Teh Ina, mohon gitu. Atas? Atas mati telepon. Oh mati. Atur nuhun Teh Tapi Ina. lo ngelihat kan sisi bright side-nya gitu ya Des ya. Ada yang pro sama lo, ada yang kontra sama lo. Kalau lo mungkin lagi sedih, ada orang yang masih salut sama lo, masih melihat ketegaran lo. Meskipun gua kadang-kadang bete gitu, lo yang tegar, tapi itu tegar. That's Tapi apa ya? Hidup apa? ya? Hidup, that's hidup hidup, ya. benar. Takdir. Memang. Gak boleh loh. Ya tapi nanti dituduh lagi loh. Oke, tapi terus enaknya nih hubungan. Tapi waktunya udah mau habis ya. Aku disuruh bikin resume. Oh belum. Hubungan yang enak antara si pembuat berita dan si yang diberitakan tuh enaknya gimana nih Mas? Iya harus ada batas juga, harus ada batas, ada toleransi. Pertama kali kan sesama profesi sebagai artis, profesi sebagai wartawan itu seperti tadi saya bilang, kode etik masing-masing harus dijaga. Kemudian di dalam hubungan-hubungan di dalam misalnya pernyataan dari pihak artis misalkan juga harus ada keterbukaan juga. Kalau memang hal-hal yang sifatnya privacy boleh ditutup, boleh dilindungi dan kita pers harus menghormati itu. Jadi tidak boleh berkelebihan dari itu, harus ada tenggang rasa juga, harus juga memikirkan bagaimana perasaan-perasaan yang diberitakan apabila pers menulis seperti ini, harus seperti itu. That's because we are a human. Iya. We have a heart. Iya. Gue bahasa Inggris Gimana? biar tahu gue bisa bahasa Inggris. Klarifikasi. I can speak English. I can speak English. It's my life. Oke. Tapi Apa udah gue harus ambil resume nih. Iya, resume. Dia Gue jadi emang gue dia ya, ngantuknya acara. tadi itu sekarang jadi seru, telat loh. Oke, pemirsa ternyata setelah kita bincang-bincang hubungan antara si pembuat berita dan orang yang diberitakan itu adalah hubungan saling belajar, saling mengingatkan, dan sepertinya yang membuat berita harus menjadi kontrol sosial sehingga bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat sehingga tidak ada tadi kesalahpahaman. Jangan-jangan kalau gara-gara salah paham dan salah membuat berita, bisa-bisa Desi lagi jalan digebukin sama orang rame-rame for no reasons. Oke, moga-moga hal itu tidak terjadi. Dan seperti biasa, kita selalu di acara malam hari ini yang hot newsnya, itu yang selalu dipertanyakan orang adalah gadis cantik yang tampil setiap acara angin malam. Siapa lagi kalau bukan lu?
Iya. Bukan. Emang gue cantik? Iya. Oh gitu Oh iya, ya? Makasih terpaksa Ugil. gue bilang. Oke, tapi yang satu ini seksi, luar biasa dan Mas Roni apa kabar? Baik-baik aja mbak. Di Bali gimana kabarnya Mas? Di Bali Hujan? masih gini masih aman aja. Hujan, panas apa? Panas kali ya Mas? Oh enggak, Enggak. udah mulai musim hujan nih mbak. Oh berarti saya akan panasin Mas Roni ya? Nggak apa-apa. Ya udah Mas Roni jawabannya apa Mas? Jawabannya pertanyaannya yang gampang dong mbak. Ya gimana dong, kok nawar? Masa kita baru sekali masuk. Nggak apa-apa kalau nggak ada- Nggak apa-apa kalau nggak dapat hadiah, Mas Roni dapat goyangan dari saya kok. Cili. Yang lain dong. Ayo apa jawabannya? Belum Kang, belum. Jawabannya apa Mas? Nggak tahu mbak. Nggak tahu. Komputer malamnya. Kasih goyangan aja ya. Yo. Udah capek. Udah. Baik pemirsa, sayang sekali Mas Roni di Bali nggak dapat hadiah tapi cuma dapat goyangan dari saya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa? Ulang.